Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylviana Sregar dari kelompok 8. Di sini saya dengan teman-teman saya akan menjelaskan hasil review jurnal internasional. Di mana yang pertama yang menjelaskan saya sendiri, Sylviana Sregar, dan yang kedua dijelaskan dengan saudari Nurhofifa Nasution, dan yang ketiga dijelaskan dengan saudari Rabiatul Adawiyah. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan untuk identitas jurnal internasional. Baiklah, di sini kelompok 8 mengangkat judul jurnal internasional Benefits and Challenges of Bookkeeping and Accounting Practice of SMEs and its Effect on Growth and Performance in Ghana, di mana artinya manfaat dan tantangan praktik pembukuan dan akuntansi UKM dan pengaruh terhadap pertumbuhan dan kinerja di Ghana. Jurnalnya bertema Jurnal Akuntansi Bisnis dan Manajemen pada tahun 2017 volume 24 dan direview oleh saudari Nurhofifa Nasution, yang kedua saudari Rabiatul Adawiyah, dan ketiga saudari Sylviana Sregar pada tanggal 25 November 2021. Baiklah, sekian dan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti pembukuan dan praktik akuntansi di UKM dan sejauh mana UKM mendukung operasi dan pertumbuhan perusahaan. Tujuan pertama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis pembukuan dan praktik akuntansi yang dipelihara oleh UKM. Dalam hal ini, responden diminta untuk menunjukkan jenis catatan pembukuan yang mereka simpan, jenis catatan atau praktik akuntansi yang mereka simpan, dan laporan keuangan yang telah disiapkan di UKM dari daftar tertentu. Selanjutnya adalah latar belakang. Adapun latar belakang dari jurnal ini adalah pengakuan yang berkembang tentang peran penting usaha kecil dan menengah atau UKM bermain dalam pembangunan ekonomi di negara maju dan berkembang. Sebagaimana menurut Arbor dan Quarty 2010, Jindri Chopska 2013, Musa dan Ibrahim 2014, Karadak 2015, dan Munir et al. 2017. Usaha kecil dan menengah atau UKM adalah tulang punggung perekonomian Ghana dalam hal kontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB dan penciptaan lapangan kerja atau Arbor Quarty 2010. Sektor UKM diyakini sebagai sektor dengan pertumbuhan tercepat di setiap ekonomi, terutama di negara berkembang seperti Ghana, dan melengkapi upaya industri yang lebih besar. Hiawodi dan Adade 2012, menjelaskan studi ini berkontribusi pada literatur tentang UKM dan praktik pembukuan dalam konteks ekonomi berkembang. Studi ini juga menekankan pentingnya praktik pembukuan dalam mendukung pengambilan keputusan bisnis dan kinerja keseluruhan UKM di Ghana. Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pengusaha, manajer, dan pembuat kebijakan daerah tersebut. Temuan penelitian ini akan memberikan sebuah gambaran yang komprehensif tentang pembukuan dan praktik akuntansi di UKM. Hal ini pada gilirannya akan mengarah pada pemahaman yang lebih baik tentang sebuah fenomena ini, dan dengan demikian pengembangan strategi yang lebih efektif untuk membantu operasi UKM yang efektif. Temuan data rekomendasi dari studi ini
Mungkin juga berguna dalam upaya advokasi, pembuat kebijakan, serta untuk merancang intervensi dan melaksanakan program untuk meningkatkan praktik akuntansi keuangan dan manajemen di kalangan UKM. Informasi tentang praktik akuntansi dan kinerja keuangan UKM akan memberikan wawasan dan masukan yang sangat berharga, terutama kepada pemerintah dalam menilai apakah bantuan lebih lanjut dapat diberikan kepada UKM. Selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dengan pendekatan survei cross seksional. Survei mencoba untuk menggambarkan karakteristik subjek atau fenomena pendapat, sikap, preferensi, dan persepsi orang yang menarik bagi peneliti. Populasi target penelitian ini adalah UKM di Greater Accra Region. Studi ini mengadopsi berbagai alat statistik untuk membantu analisis sehingga dapat mencapai tujuan penelitian. Dan penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dengan fokus pada respon rata-rata serta standar deviasinya. Penelitian ini juga menggunakan analisis korelasi Pearson untuk menetapkan hubungan antara praktik pembukuan dan pertumbuhan dan kinerja di UKM. Adapun hasil dan pembahasan dari jurnal ini adalah temuan menunjukkan bahwa beberapa pemilik atau manajer UKM menyimpan pembukuan anak perusahaan. Temuan menunjukkan bahwa dengan menyimpan catatan secara akurat, mereka dapat mengambil keputusan penting dan membuat penyesuaian bisnis secara akurat. Mereka dapat mengurangi biaya operasi dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemilik atau pengelola UKM memiliki sikap yang positif terhadap pembukuan dan pembukuan akuntansi, tetapi tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang suatu pencatatan. Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemilik UKM menghadapi berbagai tantangan dalam proses pencatatan mereka, termasuk kurangnya pengetahuan akuntansi dan tidak adanya pedoman khusus untuk pembukuan dan pembukuan akuntansi. Takut putus asa jika kehilangan pendidikan dan pelatihan keterampilan yang tidak memadai, dan kendala biaya dan waktu. Hasilnya menunjukkan hubungan positif antara praktik pembukuan dan pertumbuhan dan kinerja UKM di Ghana. Sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya dijelaskan oleh Saudari Rabiatul. Terima kasih. Saya Rabiatul Adawiyah dari kelompok 8 akan menyampaikan review tentang kesimpulan, kelebihan, dan kekurangan pasal review jurnal yang telah kami pahami terlebih dahulu. Baiklah, saya akan menyampaikan yang pertama, yaitu tentang kesimpulan. Bisnis dari berbagai ukuran membutuhkan informasi yang dapat diandalkan untuk mengelola operasi mereka dengan cara yang efektif dan menghemat biaya. Jika tidak, pencatatan yang buruk dapat menyebabkan kinerja keuangan yang buruk. Dan di sisi lain, pencatatan yang tepat akan menghasilkan kinerja bisnis UKM yang lebih baik. Dengan demikian, ada kebutuhan untuk pemilik dan para manajer UKM untuk menerapkan praktik pembukuan dan pembukuan akuntansi yang tepat agar berhasil dalam kinerja keuangan mereka.
Namun, temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas pemilik UKM memiliki sikap positif terhadap pembekuan dan pembekuan akuntansi. Sebagian besar UKM tidak menyimpan pembekuan dan pembekuan yang lengkap karena kurangnya pengetahuan akuntansi dan biaya untuk menyewa akuntan profesional. Akibatnya, terjadi ketidakefisienan penggunaan informasi akuntansi untuk mendukung pengukuran kinerja keuangan oleh UKM. Hal ini menyulitkan pengusaha untuk menghitung keuntungan usahanya secara efisien. Kegagalan menyimpan catatan yang akurat sangat disalahkan pada kurangnya keterampilan di bidang ini. Studi lebih lanjut mengungkapkan bahwa pemilik dan manajer UKM sangat ingin mempelajari lebih lanjut tentang cara menyimpan catatan transaksi bisnis yang akurat. Analisis korelasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif praktik pembekuan yang baik dengan pertumbuhan UKM dan kinerja keuangan atau profitabilitas. Baiklah, dan yang kedua saya akan membahas tentang kelebihan dari review kelompok 8, yaitu kelebihan dari jurnal ini yaitu identitas jurnal lengkap. Terdapat rekomendasi bagi penulis berikutnya. Tujuan penelitian lengkap, kemudian pada bagian abstrak terdapat penjelasan yang sangat baik tentang apa yang dibahas oleh penulisan dalam penelitian itu dan terdapat kesimpulan dari penelitian ini sehingga ketika kita membaca jurnal ini, di awal itu kita akan mengetahui apa yang dibahas pada jurnal ini dan hasilnya bagaimana. Pada bagian hasil, dipaparkan melalui grafik dan tabel sehingga mempermudah dalam memahami jurnal tersebut. Kekurangan, yaitu kekurangan pada jurnal yang telah kami review yaitu hanya terdapat referensi yang sudah tidak up to date. Contohnya jurnal tahun 1993. Tentu sebagai referensi yang baik itu minimal 10 atau 5 tahun terakhir. Tulisan kurang rapi. Justify-nya tidak sesuai tulisannya, tidak beraturan, sehingga ada yang terlalu kecil dan tidak bisa dibaca. Ada beberapa kata yang tidak sesuai dengan penggunaan IWD. Baiklah, sekian pemaparan kesimpulan, kelebihan dan kekurangan dari kelompok 8. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.